Selamat malam Ibu Bapak, saudari-saudari yang terkasih, semua umat pencinta kitab suci dimanapun berada, dan semua yang tergabung dalam grup WA Sahabat KKS Kelapa Gading. Selamat berjumpa kembali. Terima kasih atas kesediaan Ibu Bapak untuk bergabung kembali pada acara KKS Kelapa Gading malam ini, bekal belajar kisah Allah dengan tema Mengasihi, Peduli, Bersaksi yang akan dibawakan oleh Romo Aloysius Hadi Nugroho PR. Kita sapa dulu Romo Hadi. Selamat malam Romo, senang bisa bertemu kembali dengan Romo pada malam hari ini. Selamat malam semuanya. Kita akan mulai dengan doa pembukaan. Mari Bapak Ibu Romo, kita siapkan hati kita untuk masuk dalam suasana doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang bertakhta di surga, puji dan syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat-Mu untuk semua berkat rahmat yang telah Bapa anugerahkan kepada kami semua, khususnya kami yang hadir di dalam Zoom meeting pada malam hari ini. Ya Bapa, tuntunlah dan sertailah kami semua. Bukalah hati dan pikiran kami, agar kami di dalam pertemuan Zoom meeting pada malam hari ini boleh menerima pengajaran yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Romo Hadi. Biarlah melalui pengajaran pada malam hari ini, kami semua yang hadir boleh menyimak, boleh mencermatin, dan menerima apa yang akan disampaikan oleh Romo Hadi, sehingga boleh menjadi bekal juga buat hidup beriman kami di hari-hari selanjutnya. Ya Bapak, kami juga penyertaan dan berkat-Mu untuk semua alat-alat komunikasi yang kami pakai di dalam pertemuan Zoom meeting ini, terutama juga jaringan-jaringan internetnya. Kau jamah, Kau berkatin, sehingga semuanya boleh berjalan dengan lancar tanpa ada gangguan apapun. Ya Bapak, semua ini ya Bapak kami persembahkan kehendak kehadirat-Mu dengan perantaraan Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pak Agus. Dipersilakan memulai pemaparan materinya. Ya. Pertama-tama biasa baca kitab suci dulu kan ya? Iya. Baca kitab boleh, suci. Terus nanti kan aku akan punya pertanyaan-pertanyaan. Nggak usah unmute tapi dijawab aja di itu ya, di di chat aja ya. Pertanyaan aku ya. Boleh. Ya, sekarang saya ajak kita baca Injil Markus bab-bab terakhir, yaitu Markus 15 ayat 33 sampai 41. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, lihat,
Dia memanggil Elia. Maka datanglah seorang dengan bunga parang, mencelupkan ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum serta berkata, "Baiklah, kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia." Berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, "Sungguh orang ini adalah anak Allah." Ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh, di antaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda, dan Yoses serta Salome. Mereka semuanya telah mengikut Yesus dan melayaninya waktu ia di Galilea. Dan ada juga di situ banyak perempuan lain yang telah datang ke Yerusalem bersama-sama dengan Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ya, tadi saya mendengar sapaan dari Pak Edwin. Pak Edwin menyapa gini, para pencinta kitab suci. Kita disapa begitu, para pencinta kitab suci. Jadi Anda adalah para pencinta kitab suci. Oke, nggak masalah. Tapi lalu saya punya pertanyaan yang silakan ditulis di chat. Untuk apa Anda mencintai kitab suci? Kenapa Anda mencintai kitab suci? Itu dulu pertanyaannya. Untuk apa Anda mencintai kitab suci? Kenapa Anda mencintai kitab suci? Jadi ya 5W1H lah tentang itu, tentang mencintai kitab suci. Silakan, udah ada yang nulis belum? Bu Lili lagi nulis nih. Barusan Bu Lili udah ngirim bakmi lo ke saya, keren bener deh. Jadi tinggal, ternyata Bu Lili sambil ngobrol gini ngirim bakmi, coba. Udah tinggal habis ini saya makan bakminya nih. Makasih ya Bu Lili. Ya udah ditulis. Saya cek dulu, saya gaptek di sini, saya cek dulu di chat ya. Pak Rianto, lingkungan Santo Gabriel, jawab apa nih Pak Rianto? Kirain jawab saya nih. Pak Haji ya. Untuk mengetahui dan mengenal Allah, oke. Ada lagi nggak? Pertanyaan selanjutnya sih, oke. Inspirasi kehidupan saya, oke. Apalagi mengetahui, mengenal Allah, sumber inspirasi kehidupan saya, oke. Nah, minimal dengan jawaban ini, lalu kemudian saya bertanya selanjutnya, so what gitu, so what, Anda mau mengetahui dan mengenal Allah, terus so what gitu. Kalau Anda sudah kenal Allah, so what, gimana, ngapain gitu. Kalau terus kemudian Anda mendapatkan inspirasi kehidupan dari kitab suci, so what? Ya. Jadi pertanyaan saya berlanjut gitu ya, kita mencintai kitab suci untuk ini, untuk ini, untuk itu. Terus kenapa? Terus gimana? Terus apa hasilnya? Sebagai ungkapan dan pegangan hidup mengetahui hal-hal yang baik dari kitab suci, terus so what? Gitu. Menghidupi firman-Nya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga harus mengenali lebih dalam. Ini bagus nih yang ini nih yang udah mendekati jawaban yang saya inginkan, ini menghidupi firman-Nya. Nah ini juga nih melakukan seperti yang Tuhan mau, meneladan. Nah ini udah berusaha mengikuti apa yang dikehendaki Allah gitu ya. Belajar mengikuti kata-kata. Nah, dari sini saya merasa dari jawaban ini ya,
Anda benar-benar membuktikan Anda ini benar-benar menjadi pencinta kitab suci kalau menurut saya. Karena benar bahwa ya untuk itulah, untuk jadi bukan sekadar mencintai kitab suci, tetapi akhirnya adalah bahwa itu menjadi bagian dari pemikiran saya, menjadi pemikiran kata-kata saya, menjadi bagian dari tindakan saya, menjadi bagian dari hidup saya. Nah, oke, terima kasih jawaban-jawabannya mantap. Jadi kalau tadi Pak Edwin bilang bahwa Anda pencinta kitab suci, menurut saya sudah terbukti sekarang Anda pencinta kitab suci, benar. Nah tinggal apa yang tadi Anda jawab itu adalah hasil gitu ya, hasil. Jadi Anda bisa bertindak ya, berkata-kata, berpikir, meneladan. Nah itu hasil, benar. Dan itu benar. Lalu saya mau memberikan memberikan hasil akhirnya ya. Jadi dari semua ini Anda nanti akan sampai pada Anda akan menapaki jalan sunyi. Itu mirip seperti yang membuat Yesus di dalam bacaan yang saya pilihkan malam ini, dia menjerit, dia berteriak, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jadi ternyata ketika kita ini menjadi pencinta kitab suci, lalu mendapatkan inspirasi, keteladanan, menghidupi, ujungnya nanti kita akan sampai kepada apa yang dialami oleh Yesus, menapaki jalan suci. Nah, jadi itu lalu kan kalau ada pertanyaannya adalah siap enggak kita bahwa ternyata menapaki ikut Yesus ya, seperti yang dikatakan Yesus kan bilang, kalau engkau mau ikut aku, itu tadi, pikulah salibmu dan ikutlah aku. Sambil mikul salib itu kita nggak bisa ngobrol-ngobrol, ya, nggak bisa. Ya kalau sekarang ya jalan sunyi Anda adalah jalan sunyi kena COVID gitu ya. Anda harus isolasi diri, isoman. Nah, jalan sunyi itu Anda masih bisa teleponan, bisa nonton TV, bisa makan enak, dan harus makan enak, harus happy katanya. Tapi kalau menapaki jalan sunyi, pikul salib, itu nggak bisa kita sambil pikul salib, sambil nonton tayangannya layangan putus atau drama Korea, nggak bisa. Sambil pikul salib, ya kita paling yang menikmati sendiri bersama Tuhan. Bahkan kita tahu di dalam Injil tadi, bahkan Yesus sampai mengalami suatu ketika dia, Allahku ya Allahku, engkau ada di mana? Kenapa engkau meninggalkan aku? Itu kita akan sampai di situ loh. Kita akan sampai di titik di mana kita itu kesepian, kita itu merasa jauh dari Tuhan, padahal kita
on the right track, kita di jalan yang benar. Dan kita tahu kita di jalan yang benar itu justru di terakhir, pasti ketika Yesus disalib gitu ya, ketika dia menjerit, ketika dia berteriak, Allahku ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dia tuh belum tahu bahwa dia on the right track, dia belum tahu. Dia tahu on the right track adalah ketika akhirnya dia itu dibangkitkan. Tapi sebelum dibangkitkan, dia nggak tahu bahwa dia on the right track. Dan kesepian dari Yesus ini berlanjut, bukan cuma ketika dia berteriak itu, ketika 3 hari dia dia mengalami masa penantian 3 hari, itu masa-masa kesepian. Jadi bahkan Yesus pun mengalami kesepian dalam menapaki jalan dari Allah Bapa. Nah, itu adalah buat saya itu disclaimer. Jadi kita ini ya, para pencinta kitab suci, Yesus sudah kasih disclaimer juga. Disclaimernya adalah kalau mau ikut aku, kamu menjalani kitab suci, disclaimernya adalah pikulah salibmu. Lalu disclaimer dari saya, kalau Anda itu mau menjadi pencinta kitab suci dengan tujuan-tujuan yang sudah Anda tuliskan, Anda harus siap bahwa Anda menapaki jalan sunyi. Nah, itu. Jadi judulnya ya apa, entah itu judul apa, tapi ketika kita ini mendalami kitab suci dalam perjumpaan hari ini, kita diingatkan bahwa kita akan sampai di jalan sunyi. Nah, udah, itu dulu. Sekarang yang kedua. Yang kedua adalah kita temanya ini mengambil temanya dari Ardas. Tema dari Ardas itu mengasihi, mencintai, menjadi saksi, peduli, mengasihi, bersaksi. Lalu di Ardas itu, di bawahnya itu ada penghormatan martabat manusia. Enggak mudah loh mendalami arti penghormatan martabat manusia. Ya, maka saya juga bertanya di sini, apa sih pemahaman Anda tentang penghormatan martabat manusia? Silakan ditulis juga di dalam chat. Apa sih yang dimaksud dengan penghormatan martabat manusia? Kenapa saya menanyakan ini? Karena bulan lalu, 3 minggu lalu lah. 3 minggu lalu itu 2-3 minggu lalu kita rapat Dewan Paroki Harian. Dan kita rapat lalu dalam rangka untuk menjalankan tema Ardas ini, lalu salah satunya adalah kita itu melakukan kegiatan untuk para lansia. Misalnya nanti ya adalah pokoknya yang punya hak untuk ini nanti adalah Pak Marwoto ya.
Jadi akan ada kegiatan lansia. Terus tahu-tahu Romo Suto nyeletuk. Dia bilang begini, kok penghormatan martabat manusia kok fokusnya adalah kegiatan untuk para lansia. Terus dia tanya, emangnya kami ini belum bermartabat? Wah, itu kita semua termasuk Pak Marwoto terkejut gitu ketika ditanya, oh kegiatan-kegiatannya untuk lansia, emang maksudnya para lansia ini nggak bermartabat apa? Wah, itu terus kita kemudian tertegun terus, oh iya ya, jangan-jangan kita nggak ngerti nih apa artinya penghormatan martabat manusia gitu ya, sehingga kita belum, ya kalau kita nggak paham bagaimana kita bisa bikin kegiatan, makanya nanti minggu depan kita akan mendapatkan rekoleksi dari Romo Suto tentang tentang penghormatan martabat manusia. Nah, terima kasih atas jawaban-jawabannya ya. Ada, saya baca dulu nih jawaban-jawabannya. Peduli akan kaum miskin, kecil, tersisih, dan tak berdaya. Atau di dalam bahasanya PSC itu adalah KLMTD, atau di dalam bahasanya bahasa doa di Ardas, KLMTD, kecil, lemah, miskin, tersingkir, difabel. Nah, nanti ini jawaban-jawaban Anda ini akan saya bawa nanti di dalam rekoleksi itu untuk bagian dari diskusi. Jadi saya sendiri merasa untuk sementara ini ya, merasa jawaban-jawaban Anda ini benar semua ya. Misalnya saya sekolah teknik, menciptakan sesuatu happy gitu ya. Saya belajar finance, dapat duit lebih, tapi nggak happy, ya berarti saya kurang bermartabat gitu ya. Lalu peduli akan manusia, KLMTD itu gitu. Menghormati semua yang miskin dan susah, diangkat martabatnya untuk paling tidak bisa sama-sama hak yang sama dan tidak dikucilkan atau dibedakan. Dan menghormati jiwa seseorang tanpa melihat fisik. Penghormatan martabat itu memanusiakan manusia. Lakukan apa saja yang ingin orang lakukan kepada kita dengan melakukan pada yang lain. Sesuai dengan ajaran utama Yesus, cintailah Yesus dan cintailah sesamamu. Saling menghargai, tidak membeda-bedakan, menghormati sesama, peduli terhadap yang miskin, lemah, dan tertindas, itu seperti yang di atas. Itu nanti akan saya bawa dalam rekoleksi dalam rekoleksi nanti bersama Romo Suto dan Romo Hender nanti. Itu rekoleksinya cuma rekoleksi untuk para anggota Dewan Paroki Harian aja. Jadi kalau Anda mau dapat bocorannya nanti tanya sama Romo atau anggota Dewan Paroki Harian, apa sih penghormatan martabat manusia. Tapi saya selama ini saya sama seperti dari sebagian besar yang Anda jawab itu, bahwa penghormatan terhadap martabat manusia adalah memanusiakan orang, bahasa Jawanya tungungke gitu ya. Lalu supaya mereka yang yang miskin total, kalau saya sih mengatakan miskin total ya. Miskin total itu ya KLMTD nih. Ngomong-ngomong Pak Edwin, sorry saya sampai berapa lama ini ngomongnya? Bisa 45 menit, Pastor. 45 menit. Sekarang jam saya 19.35 nih.
Oh, Gimana? 10 menit untuk lagi Bu atau Rosita, gimana? Hah? Bu Rosita dapatnya biasa 45 menit ya. Nanti di Ya, bebas apa? semua, bebas. Pokoknya Bukan. sampai jam 9 berikut tanya jawab. Oh, ntar dulu kopi saya kurang kalau gitu kalau sampai jam 9. Nah, oke. Jadi nanti setelah saya berhenti di jam saya 19.45, lalu oke, nanti kita akan diskusi mendalami terus sampai jam 9, nggak apa-apa. Nah, pokoknya saya akan mulainya sampai 19.45. Nah, sebelum saya menanggapi tentang martabat manusia itu tadi, saya kembali ke kitab suci. Bukti bahwa Yesus kesepian itu di kitab suci ini juga ada para pengikutnya. Para pengikutnya itu istilahnya nggak berani dekat-dekat. Muridnya sendiri juga nggak berani. Mereka jauh. Jadi di ayat 40 berapa nih? 40 ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh. Mungkin juga Yesus waktu itu sedih gitu. Kenapa sih kamu kok dari jauh gitu? Aku kesepian, bukannya kamu berada di dekat aku, tapi dari jauh gitu. Kesepian. Ya, rasanya kesepian itu lebih berat daripada kesepian kita yang kena COVID gitu ya. Harus isolasi mandiri, rasanya lebih berat. Dan kalau kita itu merasakan kesepian, kita bisa lalu menyatukan kesepian kita dengan kesepiannya Yesus, dengan derita Yesus. Nah terus kembali kepada ini. Jadi saya sepakat dengan sebagian besar jawaban Anda. Kalau nggak mengatakan semua, saya sepakat. Dan itu yang saya lakukan. Ya. Saya belakangan ini lebih banyak terlibat di KLMTD, khususnya orang-orang miskin di apa ya, di sekitar Kelapa Gading. Saya nggak jauh-jauh. Kalau Anda dengar atau ikut khotbah saya atau ikut misa di sini, Anda tahu saya terlibat sekarang untuk buka bimbel-bimbel, saya terlibat untuk nasi murah, terus saya ada rencana untuk pengadaan air bersih, air minum yang layak minum, yang berkualitas. Nah, karena saya berpikir seperti Anda yang tadi menjawab di chat itu, bahwa menghormati martabat manusia, peduli, mengasihi, bersaksi, itu berarti ya terlibat bersama orang miskin. Jadi dulu waktu saya masih sekolah, dan dulu saya sampai bikin skripsinya itu waktu STF itu, Sekolah Tinggi Filsafat itu, skripsinya saya adalah teologi pembebasan. Teologi pembebasan itu dekat-dekat ada yang mengatakan itu teologi hitam. Teologi pembebasan itu teologi di daerah-daerah seperti tempatnya Bapak Paus kita yang dari Argentina ini, Fransiskus. Jadi daerah Amerika Latin. Amerika Latin itu teologinya teologi pembebasan yang mengarah ke teologi hitam. Karena apa? Teologinya di situ serem. Jadi banyak pastor, uskup aja dibunuh. Jadi kalau Anda nonton tentang Uskup Romero gitu ya, dia lagi misa ditembak gitu. Ya, dan di daerah Amerika Latin yang miskin benar, dan misalnya memang benar-benar mereka yang
membela orang miskin yang punya option for the poor, ya. Apa yang Anda jawab tadi, ya, yang Anda jawab tadi dengan apa tadi, sebentar saya baca. Peduli terhadap yang miskin, lemah, dan tertindas, itu option for the poor. Menghormati semua yang miskin, susah, diangkat martabatnya, itu option for the poor. Peduli akan kaum miskin, kecil, tersisih, dan tak berdaya, itu option for the poor. Itu adalah opsi dari gereja Katolik. Jadi ada surat-surat gembala dari para paus yang menunjukkan bahwa kita itu diajak untuk punya opsi untuk orang miskin. Tapi jangan salah, bukan jangan salah, kita harus siap kalau kita itu punya opsi untuk orang miskin, kita berlumuran orang miskin, kita akan kesepian. Nah, Anda para pencipta kitab suci, ada Romo dulu yang seumuran Anda, namanya Romo Widarmono. Nggak tahu pernah. Tapi dia ahli kitab suci, itu zamannya Monsignor Leo. Romo Widarmono, Romo Projo dia. Dia karena kecintaannya pada kitab suci, karena dia belajar ahli kitab suci, lulusan Roma. Karena kecintaannya kepada kitab suci, dia bergelimang orang miskin, akhirnya dia kesepian. Dan akhirnya dia nggak tahan dengan kesepiannya itu, akhirnya dia keluar. Dia menikah, dia punya anak. Itu Widarmono. Terus saya dulu waktu masih frater itu bekerja sama dengan Institut Sosial Jakarta. Institut Sosial Jakarta itu, tokoh terkenal dari Institut Sosial Jakarta itu adalah Romo Yesuit, namanya Romo Sandiawan Sumardi. Anda pasti kenal, ya. Anda yang mengalami peristiwa kerusuhan Mei, Anda pasti tahu dia. Karena dia pembela korban-korban kerusuhan Mei. Dia pembela KLMPD. Dan akhirnya dia pun kesepian. Akhirnya dia menikah dan sekarang tinggal di pinggir Kali Ciliwung. Jadi yang dinikahi katanya dokter, ya rekannya dia di dalam kegiatan untuk membela orang miskin itu. Dia sempat berlawanan dengan Ahok karena demi membela kaum marginal di pinggir Kali Ciliwung itu, dia menolak untuk penggusuran, dia menolak untuk bukan naturalisasi, apa sih namanya kalau Ahok itu, pokoknya kali itu yang mau diberesin itu Romo Sandiawan yang berpihak pada orang miskin itu berhadapan sama Ahok, dan akhirnya ya nggak digusur sih, ya ada sebagian yang dinormalisasi, tetapi akhirnya banjirnya terus jalan terus. Jadi saya merasa orang-orang yang berpihak pada orang miskin. Nah, kita kan ini sedang mau untuk menghormati martabat manusia. Makanya disclaimer saya itu tadi. Anda mau mencintai kitab suci, disclaimer saya itu tadi, bahwa Anda akan menapaki jalan sunyi, kesepian. Kalau nggak percaya, ada saksi hidup. Bu Rosita kenal banget saksi hidupnya ini, bergaul dan kadang-kadang jangan-jangan
suaminya konflik juga sama Romo Suto. Romo Suto itu karena berjuang untuk orang miskin. Sorry. Ada yang berantem anak saya. Hei. Ya udah. Jadi, tapi menurut saya, Romo Suto adalah Romo yang berhasil survive walaupun menapaki jalan sunyi. Romo yang lain lagi yang survive menapaki jalan sunyi adalah Romo Sandiawan. Romo Mangunwijoyo. Romo Mangunwijoyo itu sampai dulu musuhnya berat loh dulu. Untungnya dia pastor. Musuhnya itu Pak Harto dulu. Waktu Kedung Ombo itu peristiwa Waduk Kedung Ombo itu. Tapi dia sudah mulai bersinggungan dengan pemerintahan sejak di Kalicode itu. Dan dia menapaki jalan sunyi. Nah, itu saya kasih lihat orang-orang hebatnya di situ. Dan ternyata ya saya ini ketika belum lama kok saya juga cuma mau mewujudkan ardas gitu ya, memenuhi ardas itu dengan penghormatan terhadap martabat manusia paling harus sebulan. Saya sudah mengalami berbagai pengalaman, mengalami jalan sunyi gitu ya. Sederhana aja. Saya banyak bergaul sama orang-orang miskin, orang-orang gak mampu gitu ya. Berbela rasa. Jadi kita kan sekarang ada yang namanya celengan Yesus Tunawisma, lalu kegiatannya adalah kegiatan berbela rasa. Nah, Anda para pencinta kitab suci ya, ketika Anda punya compassion terhadap kitab suci, Anda itu mengalami sebenarnya ketika kita jatuh cinta ya, kita itu sedang rapuh ya. Coba deh. Beberapa hari ini ada yang, saya sih sedih banget ya. Ada cewek cantik bunuh diri dari apartemen Kalibata. Kasihan banget Bu. Kalau saya sih ya, cantik, seksi. Dia kan model majalah dewasa. Saya juga lihat sih waktu jadi model majalah dewasa. Jadi saya tahu memang benar dia cantik, dia seksi gitu ya. Tapi dia rapuh karena apa? Karena cinta. Lalu ada lagi yang apalagi itu namanya cantik juga, rapuh, mencoba bunuh diri tapi nggak berhasil kayaknya karena apa? Karena cinta. Jadi ada hati-hati, walaupun cuma cinta sama kitab suci, hati-hati. Anda bisa jadi rapuh. Nah, kerapuhan itu akan membawa Anda pada kesepian. Nah, kalau ditanya sekarang, Anda siap nggak? Ketika Anda sedang tidak kesepian, ketika Anda sedang tidak mengalami, Anda itu bilang siap. Tapi ketika Anda mengalami, entar dulu. Nah, misalnya begini, saya sudah mengalami, sudah nonton banyak pengalaman ada orang-orang yang jahat ya. Misalnya ngasih lihat ketika kita naik mobil, kita dikasih lihat, dia nunjuk-nunjuk ban kita gitu ya, suruh berhenti gitu. Terus ada modus di sana, atau tahu-tahu ban kita kempes. Terus ketika kempes, kita turun dari pintu yang satu, udah ada orang buka pintu yang lain. Ada banyak modus kejahatan. Dan ketika saya nonton itu, saya udah, berarti kita masih siap begini siap gitu ya.
Tapi ketika kita ngalamin, ntar dulu persiapan kita bisa bubar, dan saya ngalamin sendiri. Waktu itu saya masih di Bojong, di tempatnya Pak Winata itu, satu paroki sama Pak Winata. Dalam perjalanan pulang, udah di dekat Tanggul Bojong situ, itu ban saya kempes. Dan waktu itu jalan lagi rame. Akhirnya saya minggir ke tempat yang bisa minggir. Saya keluar ngelihat ban. Saya ngelihat ada orang, tapi saya nggak ngeh. Ternyata dia dari pintu yang lain ngambil handphone saya. Dan saya fokusnya adalah di ban. Itu satu. Jadi walaupun kita tahu, belum tentu pada saat kita mengalami, kita mampu mengatasi. Jadi kalau saya bilang, Anda ini para pencinta kitab suci karena melibatkan cinta, Anda itu rapuh. Sekarang bilang, saya siap lah nanti kalau mengalami kesepian. Tapi pada saatnya itu kita belum tentu siap. Kita harus ngalamin. Ya. Nah, lalu soal stres gitu ya. Soal stres, kita mungkin udah tahu banyak tentang stres. Apa ya, stres tuh gini gitu ya. Saya sendiri, saya tahu kalau kita nggak bahagia, itu berarti kita bisa frustasi. Jadi 3 pilihan hidup kita adalah bahagia, terus bosan, terus stres. Nah, saya suka khotbah tuh. Waduh, ada yang ngunyah, saya ngopi dulu, ada yang ngunyah. Nah, kita tuh ada tiga apa namanya? Setidaknya 3 lah yang sering saya khotbahkan ya. Hidup kita harusnya bahagia karena kita mencintai atau apa dengan baik kita bahagia. Tapi kadang-kadang kita nggak ke arah bahagia. Lalu ke arah mana? Arahnya adalah stres. Lalu yang kedua adalah arahnya adalah stres, bosen. Saya bisa banyak tahu tentang teori itu. Tapi ketika saya lagi stres, ketika saya sedang bergelimang rasa frustrasi, stres, belum tentu saya bisa gampang melepaskan diri dari sana. Sama lah, Bapak Ibu yang ngalamin stres ya, jangan-jangan Anda nggak tahu kalau Anda stres. Anda nggak tahu Anda stres karena suami atau stres karena istri, mungkin Anda nggak tahu. Tapi jangan-jangan bawelnya Anda atau galaksinya Anda itu gara-gara stres gitu sebenarnya. Nah, tapi kalau ketika kita stres kita nggak tahu. Nah, maka paling gimana caranya untuk mengatasi ya evaluasi. Karena kita selama hidup, saya yakin selama hidup Anda pernah mengalami ketiganya itu. Anda pernah mengalami bahagia, Anda pernah mengalami bosan, Anda pernah mengalami stres. Kalau bahagia, puji Tuhan, Anda ikut kegiatan KKS, bahagia, puji Tuhan. Anda menjadi pengurus KKS, bahagia, puji Tuhan. Tapi bisa jadi Anda menjadi pengurus KKS, Anda bosan. Anda menjadi pengurus KKS, Anda stres. Nah, gimana kalau bosan? Kalau bosan berarti kita, ya namanya bosan ya, harus mencari sesuatu yang baru gitu ya. Kalau Anda bosan sama istri Anda, cari istri baru. Bukan begitu. Jadi cari sesuatu yang baru gitu. Cari kebaruan. Walaupun dengan istri yang sama, tapi cari kebaruan, jalan-jalan untuk apa? Cari kebaruan, gitu. Supaya nggak bosan. Nah, kalau stres itu adalah kita sebenarnya sedang berbenturan dengan masalah, sedang berbenturan dengan tembok, dan kita nggak tahu jalan keluarnya.
Selalu kita supaya bisa mengatasi tembok ini, kita harus cari tahu bagaimana ngatasin tembok ini. Atau kita harus punya kemampuan untuk naik lebih tinggi lagi. Siapa tahu tembok itu ada ada atasnya gitu kan, nggak mungkin tembok itu dari sini sampai tak terbatas sampai langit gitu, nggak mungkin gitu ya. Jadi mungkin kita harus latihan punya kemampuan untuk menambah kemampuan supaya mendaki, atau menambah kemampuan untuk cari jalan lain ke kiri atau ke kanan, atau menambah kemampuan untuk mencari lubang-lubang dari tembok ini. Nah, kalau kita punya kemampuan itu dan kita tidak mengulangi kesalahan yang sama, ya. Jadi kalau Anda mengulangi kesalahan yang sama, siap-siaplah Anda untuk stres, ya. Jadi kalau ada ibu-ibu yang ngomelnya begini, minta maaf ya, ternyata saya ngomongnya panjang benar, saya bilang 45, sekarang udah 57, ya. Jadi kalau ada ibu-ibu yang ngomelnya begini, mamah kan udah bilang berkali-kali. Mama yang kayak gitu tuh lagi mama yang stres. Atau mama yang ngomong begini, tuh kan mama bilang juga apa, itu mama lagi stres itu. Udah dikasih tahu berkali-kali, anaknya itu tetap begitu, si mama lagi stres. Nah, jadi kalau kita itu menghadapi masalah yang itu aja, nggak berubah-ubah gitu ya, itu lagi, atau istri mengulangi kesalahan yang sama lagi, suami mengulangi kesalahan yang sama lagi, anak mengulangi kesalahan yang sama lagi, mertua mengulangi kesalahan yang sama lagi, itu kita terancam stres. Ya. Nah, supaya nggak stres apa? Ya kita harus berusaha untuk mengatasi, gimana ngatasin mertua nih, supaya kita nggak menghadapi tembok terus, menghadapi mertua, menghadapi pasangan. Kalau nggak kita stres. Nah itu kita akan mengalami jalan sunyi, ya. Jangan sampai ketika mengalami jalan sunyi, ketika kita kesepian, lalu ada godaan-godaan. Menurut saya beberapa nama Romo yang tadi saya ceritain, pada saat kesepian menapaki jalan sunyi itu, dia ketemu bukan ketemu solusi, tapi ketemu orang yang mau menemani, ketemu orang yang mau mendengarkan. Akhirnya itu Jone Witing Tresno Jalaran Soko Kulino. Nah, karena sering bersama, sering bercerita satu sama lain, akhirnya ya dekat, akhirnya kejeblos. Jadi ada banyak peluang-peluang untuk kejeblos kita ketika kita mencintai kitab suci. Ada banyak peluang-peluang kita untuk salah jalan, padahal kita sedang mendalami kitab suci, padahal kita sedang melaksanakan kitab suci, padahal kita sedang melaksanakan ardas kitab suci, menghormati martabat manusia, dan dengan menghormati martabat manusia itu kita lebih peduli pada orang miskin, kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel. Siap-siaplah Anda kesepian sebagai pencinta kitab suci. Amin. Nah, itu dulu dari saya. Jam 8. Iya, terima kasih Pastor atas pemaparannya. Sungguh sesuatu yang baru buat saya sendiri mendengarnya, kayaknya sesuatu yang baru nih. Ini ilmu baru dan kayaknya ilmu yang bisa diaplikasiin. Mungkin sebelumnya saya undang kepada saudari-saudara yang mau bertanya, silakan unmute sendiri atau menuliskan di kolom chat. Dipersilakan siapa yang mau bertanya.
Tunggu saya lihat dulu partisipasi. Oh, ini ada pertanyaan nih, Pastor, di kolom chat. Pertanyaan umum. Oke, saya baca dulu ya. Ketika Yesus berseru, Ya. Eloi, Eloi, lama sabachthani, apakah Allah sungguh meninggalkan Yesus yang disalib? Bukankah dikatakan di Markus 1 ayat 11, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Itu persis seperti begini. Kadang-kadang kan kita merasa ditinggalkan Allah. Kadang-kadang kita merasa, bahkan kadang-kadang kita merasa begini nih. Kita merasa kita dicobai oleh Allah, ya kan? Terus kita berdoa begini, ya Allah, apa salahku? Tuhan, kenapa aku salah? Apa? Aku kok kena COVID padahal prokesku udah ketat banget gitu ya. Saya tadi sore berkomunikasi dengan orang yang aktivis. Terus beberapa bulan ini dia nangis, dia sedih karena dia kena kanker stadium akhir. Tiba-tiba terus dia bertanya, Tuhan, padahal dia aktivis, dia memberi banyak buat gereja gitu ya. Dan dia merasa ditinggalkan Tuhan. Tapi apakah Allah sungguh meninggalkan dia? Apakah Allah sungguh meninggalkan Yesus? Enggak. Itu cuma perasaan Yesus aja, itu cuma perasaan saya aja. Itu cuma perasaan kita saja kalau kita merasa ditinggalkan. Tapi dari pengalaman hidup saya, yang saya ini seumuran sama Bu Lili, ya. Dari pengalaman hidup saya, seumuran Bu Lili ini, saya itu yakin Allah tidak pernah meninggalkan kita, bahkan pada saat-saat kita sangat kesepian. Ada ilustrasi cerita yang bagus, yaitu cerita tentang tentang jejak kaki. Waktu saya bacanya dalam bahasa Inggris, footstep kalau nggak salah ya, footstep. Jadi ada orang yang ketika udah meninggal, lalu dia ngelihat perjalanan hidupnya, dia lihat perjalanan hidupnya ada saat-saat menyenangkan, ada saat-saat sulit, ada saat-saat berat tuh ya, dinamika lah gitu ya. Dinamika kehidupan, kadang-kadang bahagia, kadang stres, kadang bosan gitu ya. Ada dinamika gitu. Tapi dia lihat pada saat dia sedang mengalami masalah yang berat. Dia lihat masalah berat ketika jadi footstep-nya ada dua pasang. Ada dua pasang ya. Footstep-nya ada dua pasang. Dia senang karena ketika saat-saat bahagia, saat-saat senang, footstep-nya ada dua pasang. Terus dia bilang, wah, Tuhan asik bener nih menemani aku dalam perjalanan. Tapi dia lihat ada saat-saat footstep-nya cuma satu. Terus dia marah sama Tuhan. Tuhan, Engkau menemani aku cuma pada saat aku senang ternyata. Pada saat aku susah, kamu meninggalkan aku sendirian. Buktinya itu footstep-nya cuma sepasang. Lalu ketika aku lagi senang, footstep-nya dua pasang. Ya Allah cuma tersenyum, dia bilang, lu nggak tahu aja. Waktu lu lagi punya masalah berat, kamu itu sedang aku panggul. Coba lihat tuh, footstep-nya itu lebih dalam, karena kamu aku panggul. Nah, itu semakin meyakinkan kita bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Dalam saat suka, apalagi dalam saat duka, tidak pernah. Bahkan kemungkinan Allah sedang memanggul kita. Nah, terus kembali pada tema kita mengasihi, peduli, bersaksi dari 3 kata itu. Di mana kita bisa melihat Allah mengasihi dan peduli dengan seruan Yesus. Nah, kalau kita melihat Allah peduli itu
di dalam seluruh hidupnya Yesus, kan Allah Tritunggal gitu ya. Nah, di dalam seluruh hidupnya Yesus itu Allah peduli. Yesus mati ini karena peduli. Yesus mengasihi ini karena peduli. Saya ingat banget ya, ada beberapa perikop yang saya suka, yang ngajar itu Monsignor Haryo, ya, uskup kita, kardinal kita. Dia tuh dosen itu luar biasa keren sebenarnya. Makanya saya senang sebenarnya dengar khotbahnya dia, tapi lebih senang sebenarnya mendengarkan kuliahnya dia. Dan saya dikasih tahu waktu itu oleh Monsignor Haryo, penyebab Yesus itu disalib, itu penyebabnya udah di awal dia berkarya. Penyebabnya Yesus disalib itu adalah di saat Yohanes 2. Yohanes 2 itu sesudah perkawinan di Kana, ya. Sesudah perkawinan di Kana, Yesus menyucikan bait Allah. Yohanes 2 ayat 13 sampai 25, penyebab Yesus itu disalib itu yang membuat dia bermusuhan itu sudah di awal Yesus berkarya. Jadi dia mulai mengubah air menjadi anggur, dia mulai berkarya, dia udah mulai di situ peduli sama orang miskin, dia sudah mulai membuat dia terancam mati. Kenapa peristiwa Yesus menyucikan bait Allah itu? Kan dia mengobrak-abrik bait Allah. Bait Allah itu ketika ada tempat berjual beli itu adalah sumber, bukan sumber ya, itu praktek korupsi, kolusi, nepotisme itu merajalela itu di bait Allah. Dan Yesus nggak suka banget. Jadi yang boleh berjualan di situ kan pasti orang-orang yang bisa KKN. Kenapa? Karena yang boleh jualan di situ terbatas, nggak semua orang boleh jualan. Bahkan duit aja kan dijual. Duitnya duit harus kosher, harus suci gitu ya. Itu mesti beli duit buat persembahan, beli merpati buat persembahan, beli binatang-binatang buat persembahan. Nah, di mana Yesus peduli buat orang miskinnya? Coba aja. Orang miskin itu udah jauh-jauh datang dari tempat yang jauh gitu ya, ke bait Allah, tapi dengan duit yang mepet itu dia harus membeli bahan persembahan. Jadi wajiblah, kasarannya itu kolektor wajib zaman dulu. Karena itu kan ada perpuluhan. Perpuluhan itu kan, jadi ada, kalau ada 12 suku itu kan ada satu suku yang kerjanya itu ya nggak kerjanya di bidang peribadatan. Nah, perpuluhannya itu untuk mereka. Nah, jadi mereka orang-orang yang sekitar bait Allah itu genjot banget itu perpuluhan karena hidup mereka dari situ. Nah, jadi satu, semua orang, juga orang miskin, nggak bisa datang ke bait Allah cuma bawa badan. Ya. Kalau kita misa di gereja bisa cuma bawa badan, apalagi zaman sekarang pada saat nggak boleh bawa badan sih, mesti bawa handphone misa zaman sekarang tuh. Jadi bawa badan sama bawa handphone. Nah, zaman dulu nggak bisa cuma bawa badan, dia harus bawa persembahan. Itu kalau Anda pernah ikut ibadah di gereja yang bukan Katolik, itu kayak begitu. Saya beberapa kali ikut ibadah mereka ya. Terus bahkan di perkawinan pun
Di perkawinan pun itu ada perpuluhan. Kalau kita kan di misa perkawinan kita nggak ada tuh kolektor. Di sana ada perpuluhan. Dan orang itu wajib untuk meninggalkan kursinya, untuk jalan, untuk maju ke kotak perpuluhan itu, ke kotak kolektor dan ke kotak persembahan. Jadi harus ada persembahan. Dan di situ ada orang yang memantau. Jadi mungkin itulah kalau kita pernah baca, Yesus pernah iseng gitu kan ngeliat orang kaya sama orang miskin memberikan persembahan, terus ada janda memberikan persembahan, dia nongkrongin itu kotak persembahan ya, tempat persembahannya kayak begitu. Jadi ada yang nongkrongin, ada yang ngeliatin gitu. Jadi kalau Anda nggak masukin amplop ke situ, Anda malu. Nah, itu yang terjadi di zamannya Yesus itu, harus persembahan, bahkan orang miskin. Tapi persembahannya itu harganya sudah di markup. Kenapa bisa begitu? Ya ini hukum ekonomi aja. Kenapa sekarang tempe hilang di pasaran, kalau ada harganya mahal, kedelai harganya mahal? Karena kita ini lagi rebutan sama babi-babi di Cina. 5 miliar babi di Cina itu rebutan sama orang Indonesia, berebutan kedelai untuk tempe. Karena permintaan tetap tapi stok menurun, harga naik. Sama minyak goreng ya. Minyak goreng banyak yang nimbun. Pada orang butuh, harga naik. Sama itu hukumnya hukum dagang. Sama di Bait Allah itu ada hukum dagang. Ya harga mahal karena stok terbatas dan waktu-waktu untuk ke Bait Allah kan waktu-waktu tertentu. Nggak setiap minggu gitu ya. Jadi waktu itu ramai. Lebih banyak pembeli daripada penjual, stok terbatas. Harga jadi mahal. Jadi orang-orang miskin itu mungkin udah dari jauh mungkin dia tidak bisa mempersembahkan karena nggak punya duit. Itu yang membuat Yesus marah. Itu yang membuat Yesus mengobrak-abrik Bait Allah. Karena apa? Struktur yang ada itu membuat orang-orang miskin itu yang miskin tambah miskin. Nah, dari situ saya menjawab, di mana kita bisa melihat Allah mengasihi dan peduli dengan seruan Yesus di dalam seluruh hidup Yesus itu. Nah, terus lalu bagaimana Yesus bisa bersaksi mengalami dikasihi dan peduli oleh Bapaknya saat Yesus sangat menderita di salib? Bersaksinya keren banget menurut saya. Coba aja Anda itu sedang berada di saat kesepian, di saat susah, ya. Kalau Anda membaca kisah tentang Ayub, ya, dia habis-habisan, tapi dia tetap setia kepada Allah, itu keren. Yesus udah dizolimi seperti itu, dia mengatakan, ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Coba Anda, bukan dosa Anda, saya dizolimi. Belum tentu saya ngomong sama Tuhan, Yesus ampuni dia nggak tahu. Mungkin dalam hati saya ngomong begini, siapa yang menabur dia menuai. Itu aja sebenarnya saya udah nggak benar ya. Saya udah ketika hati saya mengatakan siapa yang menabur pasti akan menuai, itu saya nggak benar. Saya sudah memikirkan, awas lo ya, nanti Tuhan sendiri yang balas. Sebenarnya saya nggak benar. Yang benar ya seperti Yesus. Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu ya. Jadi itu lebih tinggi lagi dari hukum karma gitu ya. Jadi dengan doanya itu dia minta supaya karmanya orang itu jangan kena. Dia jahat, dia menabur kejahatan. Tapi aku tebus, aku ambil dengan doaku gitu ya.
Itu keren banget kesaksian Yesus di sana. Lalu bagaimana harus kita bersikap ketika kita mengalami satu musibah, ada kemungkinan merasa Allah tidak peduli. Ya kita belajar kayak Yesus, kita belajar seperti Ayub, dan kita belajar yang paling utama adalah kita harus menanam di belakang kepala kita, ya. Kita harus menanam bahwa Allah selalu bersama aku. Allah tidak pernah meninggalkan aku. Atau yang sekarang saya latih adalah pasti maksud Allah itu baik. Pasti maksud Tuhan itu baik. Nah itulah gunanya kita itu berdoa. Itulah gunanya kita membaca kitab suci. Ya. Membaca kitab suci itu merenungkan. Jadi pertemuan kita seperti ini adalah apa yang didengar, apa yang kita renungkan itu meresap mendarah daging. Jadi sampai pada ke alam bawah sadar. Harus sampai pada ke alam bawah sadar. Ya. Orang latah itu masuk ke alam bawah sadar, tetapi yang nggak bagus gitu kadang-kadang. Jadi kan kita suka nonton orang latah, kunci gitu. Kunci buntung gitu misalnya. Nah itu adalah orang yang masuk ke alam bawah sadar tapi hal-hal yang nggak bagus gitu. Jadi kita diajak untuk sekarang memasukkan ke dalam alam bawah sadar kita yang bagus-bagus. Misalnya kalau kita latah gitu ya, kaget Yesus gitu. Terus apa? Yesus ampuni aku, Yesus kasihanilah aku. Nah itu harus kita ulang-ulang terus. Kenapa? Kita diajak untuk berdoa setiap waktu, berdoa sehari atau apa, sehingga ketika misalnya kita kaget, Yesus Maria Yosef, misalnya gitu. Allah ampunilah aku. Kenapa? Karena udah masuk ke alam bawah sadar. Itu juga ke alam bawah sadar itu ketika kita memasukkan pemahaman sampai keyakinan ini bahwa pasti Tuhan maksudnya baik. Tuhan tidak pernah meninggalkan aku. Barang siapa bersama Tuhan, tidak akan ada yang melawan. Barang siapa bersama Tuhan, kita pasti menang. Nah itu, membaca kitab suci kita harus sampai pada ke situ. Internalisasi nilai-nilai yang bagus. Ya. Berbahagialah kalau kau, berbahagialah. Jadi, nggak peduli nasib kamu bagaimana, nggak peduli kamu kena musibah, berbahagialah. Engkau dikejar-kejar, engkau dianiaya, berbahagialah. Nah itu harus terinternalisasi terus. Dan itu kita menjadi kesaksian ketika kita berbahagia. Dan saya mengalami banyak pengalaman, dan Anda juga bisa ngalamin lah. Di jalan ada anak-anak miskin gitu, tapi dia happy, bisa lari-larian, bisa main, happy, ekspresi wajah happy kan dari matanya kita bisa lihat. Dia bersaksi loh, ternyata orang miskin juga tetap bisa bahagia. Belum tentu gue yang kaya raya ini bisa bahagia loh. Belum tentu gue yang kaya raya ini bisa merasakan kasih Allah loh. Dia ini ketika saya ngalamin bahkan ada kenalan saya wawancara gitu ya, wawancara tetapi nggak dikasih tahu bahwa ini ada rekaman videonya, cuma gara-gara dibantu buat nasi goceng gitu ya, jadi kita beli, kita menyediakan makanan seharga 15.000, kita jual 5.000, itu dia sudah bahagia sampai terharu, sampai menangis itu. Dan kita itu yang melayani nasi murah itu rasanya mengalami sukacita lah dengan itu. Dia bersukacita dalam saat-saat sulit seperti ini bisa mendapatkan makan kenyang dengan harga 5.000, modalnya 15.000, kadang-kadang lebih. Dan kita melihat kebahagiaan kalau kita kan makan nasi 15.000, nasi kotak aja kalau acara lebih dari 15.000 kalau kegiatan-kegiatan itu kan. Kalau kita mungkin juga nggak dimakan kan,
Kan suka begitu tuh kalau ada kegiatan-kegiatan misalnya di eh, lingkungan atau di paroki ada nasi kotak, itu belum tentu dimakan loh itu. Tapi kalau buat mereka, Anda bisa lihat cahaya mata mereka yang bahagia, dan ketika mereka bahagia makan nasi murah kayak gitu kita bahagia. Dan kita bisa merasakan kasih Allah di situ. Dan kita bisa merasakan kita ini perpanjangan tangan Tuhan untuk menjadi kasih Allah kepada mereka. Dan waduh, terima kasihnya itu nggak habis-habis begitu. Oke. Itu jawabannya. Terima kasih Romo Hadi. Sama-sama. Ya, sudah menginspirasi saya nih, Mo. Ya. Terima kasih. Sama-sama, Bapak. Pilih satu pertanyaan, jawabannya 20 menit ya. 2 pertanyaan lagi, kelar ini. Kalau nggak sharing dong, sharing. Karena justru saya tuh, hidup saya ini diperkaya karena sharing dari umat gitu. Karena jadi gini, mungkin ada yang terus belum paham gitu ya. Kenapa sih kok saya kalau khotbah itu duduk gitu ya? Mungkin pada belum paham, tetapi itu karena supaya apa? Kita itu duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Saya tuh nggak mau ngajarin Anda, karena saya merasa nggak lebih tinggi dari Anda. Bahkan kadang-kadang saya diperkaya oleh pengalaman-pengalaman Anda. Saya diperkaya oleh pengalaman Ibu Rosita yang nggak takut COVID. Dia kemana-mana ya, sampai anaknya suaminya ngomel gitu ya, anaknya malah cerita ke saya tuh mami tuh gitu ya. Tapi saya belajar dari Bu Rosita gitu ya. Barang siapa tidak menyelamatkan nyawanya dia tidak akan kehilangan nyawanya. Saya tidak takut kehilangan nyawanya, tapi kalau yang takut kehilangan nyawanya dia akan kehilangan. Saya belajar dari Bu Rosita itu. Dia nggak takut kehilangan nyawanya, dia nekat-nekat aja. Bu Rosita tuh paling males pakai masker kata anaknya. Tapi malah itu, dan itu membuat saya walaupun contohnya nggak boleh saya jadikan contoh di dalam khotbah gitu ya, tapi buat dia nggak takut kehilangan nyawanya, menurut saya itu keren. Gitu. Jadi saya belajar dari Anda. Jadi kalau Anda sharing itu saya senang gitu. Romo, dikoreksi, saya bukan nggak pakai masker. Anaknya yang bilang. Di rumah saya tidak pakai, Romo, ngap Romo. Oh iya deh. Nih Romo, saya mau sharing nih Romo. Kenapa saya bukan mau menantang ya COVID ya. Tapi ya Romo ya, saya merasa bahwa dengan COVID ini kita harus belajar. Belajarlah bergantung kepada Tuhan. Karena waktu ingat nggak Romo? Saya mau kasih Lina nih sharing dulu ya. Lina silakan sharing, nanti baru saya lanjutkan. Lina. Oh, ada Bu Lina. Ada Bu Lina, dia mau sharing nih Romo. Silakan. Saya sebenarnya malu ya di depan pakar-pakar kitab suci. Saya tuh nggak bisa, nggak pinter. Tapi tadi Rosita bilang luar biasa loh, Lina kalau dipilih Tuhan untuk bersaksi. Udah pakai nama Tuhan, Romo. Gimana saya mau menolak gitu. Iya, tapi pada kesempatan ini juga saya mau terima kasih terutama kepada Romo Hadi ya. Sangat berarti kasih dan kerendahan hatinya dalam dukung kami sehingga sampai saat ini saya masih bisa berbicara di sini. Musibah yang saya hadapin, Romo tadi bilang, musibah bagaimana beratnya kita selalu ingat Tuhan itu nggak pernah ninggalin kita. Tapi pada saat kita mengalami segitu berat, wah rasanya sulit ya untuk mengatakan bahwa Tuhan tuh selalu mendampingin saya. Tapi memang nyatanya sih Tuhan selalu dampingin kita ya.
melewatin sulit-sulitnya hari demi hari gitu. Kan Ruby dipanggil Tuhan pada saat statusnya masih jadi ketua lingkungan. Pada saat dia sebelum mau menjadi ketua lingkungan, dia tetap nggak mau. Tapi begitu dia bersedia, dia komit dan sangat menikmati. Ya juga didukung oleh teman-teman lingkungan dan juga pengurusnya ya. Sehingga dia menikmati. Apalagi dia sering kontak dengan Romo Hadi. Kalau ada yang mau cari Romo, selalu dia senyum-senyum. Saya sering balas dia kasih saya lihat, yes bos. Saya selalu bilang, kamu senang ya dipanggil bos gitu. Dia bilang bukan. Tapi Romo itu begitu rendah hati. Dan saya juga jadi nggak takut gitu loh. Padahal ibarat dia kan pimpinan, ketua saya. Tapi begitu rendah hati, makanya dia dipraktekin di kantor. Sekarang yang supir yang ya ibarat yang orang kaku juga di yes bos gitu. Akhirnya ya benar juga ya Rom. Jadi supirnya bisa senyum dan jadi nggak kaku gitu. Saya pikir contoh yang baik. Ya saya sekedar cerita bahwa si Ruby menikmati jadi ketua lingkungan. Sehingga dia niatnya mau kumpul-kumpul dengan pengurus dan teman-teman lingkungan. Akhirnya dia bilang, apa kita anniversary, Romo ingat Kak, kita jadi anniversary yang ke-33, juga Romo Hadi yang memimpin ya. Jadi bisa kumpul-kumpul, kita menikmati hari demi hari dengan sukacita. Yang kecil udah kuliahnya hampir habis. Sedangkan yang kedua itu kerjanya juga lumayan bagus. Ya, Hendy biarpun keadaan yang anak sulung ini, tapi dia bisa membantu papanya. Kita usaha kecil-kecilan tapi jalan. Jadi keadaan sebenarnya sempurna ya Romo. Dipikir-pikir jasmani kita, lahirnya kehidupan sehari-hari kita juga bagus. Pelayanan juga kita nikmati, sukacita gitu. Begitu banyak yang ada, begitu dia jadi ketua lingkungan juga ada yang saudaranya teman-teman lingkungan itu meninggal atau ada orang tuanya, sehingga dia cari Romo juga dia dengan senang hati lah. Tapi saya pikir kenapa Tuhan begitu cepat memanggil dia. Pada saat Maret kan baru diumumin bahwa kita ada COVID, udah ada yang terjangkit COVID, sehingga kita kan dibilang diberlakukan PPKM. Sehingga kami itu pergi beli persediaan. Terus tapi dia ngeluh capek gitu. Terus anak-anak selalu berpikiran, mesti periksa loh, jangan-jangan COVID gitu. Kita selalu pikir COVID, selalu pikir COVID. Tidak ingat yang lain, Romo. Sehingga baru pikir besok mau periksa. Waktu itu tes swab segalanya kan nggak gampang juga kan. Pikir saya ya nggak ada kepikir ke situ kalau dia bisa dipanggil Tuhan segitu mendadak gitu. Tanggal 29 Maret itu hari Minggu, dia ngeluh capek aja. Jadi dia tiduran di bawah. Kita berdua sama Hendy lagi kerjain pembukuan mau lapor pajak gitu. Dia bilang dia mau lapor, padahal pribadi punya kan diperpanjang sampai April. Tapi dia tetap mau lapor. Sehingga tanggal 29 pun dia tanda tangan, tanggal 29 itu juga dikumpulin, maksudnya SPT-nya dilaporin. Tanggal 30 masa paginya, kita baru naik sebentar, kita pergi. Naik sebentar, turun dia udah keringatan, basah. Badannya terus oksigen kita tabungnya ada, tapi tidak punya isinya. Saya cari ke lingkungan, Rosita langsung datang, terus dia kasihin, tapi juga nggak ada isinya. Akhirnya Ruby udah koma. Saya panik, saya nggak ngerti. Nangis juga nggak bisa, Romo. Doa juga nggak bisa. Saya tidak tahu, tapi Tuhan tahu kita ya. Jadi selalu dampingi. Akhirnya Ruby dibawa ke rumah sakit. Dia dibawa langsung ke ICU.
Saya karena keisengan, karena nggak boleh tungguin, tapi kita kan nggak bisa tinggalin, perasaan jadi nggak enak gitu. Saya pergi periksa tes paru-paru segalanya, kan lagi maraknya COVID gitu. Saya jatuh tengkurap, giginya patah 3, darahnya sampai itu, pusing banget. Ruby di ICU, saya di gawat darurat coba. Anak kecil saya yang itu pulang karena semester terakhir, karena waktu COVID di Hong Kong, kita kan belum, dia pulang, ya belum tahu apa-apa gitu. Ya, sampai Ruby dipanggil, tanggal 2 kita ke situ, dia suruh top up karena asuransi tidak mau bayar, karena katanya Ruby punya riwayat tekanan darah tinggi. Nah, itu satu lagi yang saya mau cerita. Kita selalu berdoa, saya selalu berdoa, itu salah. Tuhan jangan supaya Ruby tidak kena COVID. Ternyata karena tidak COVID malah nggak diganti, tapi kalau COVID malah diganti. Itu Romo tuh sebenarnya, bukan saya soal duitnya ya. Kalau dia mau ganti, berarti Ruby boleh dikasih obat lagi gitu. Tapi karena dia berhentikan, Rosita ada ke rumah juga hari itu. Telepon dari rumah sakit bahwa tidak mau cover lah. Jadi ibarat kartunya enggak. Jadi saya harus store duit gitu. Nah itulah yang membuat saya nyesel sekali Romo. Jadi Tuhan bilang tidak COVID atau COVID. Manusia kalau mau dipanggil tidak perlu penyakit apapun juga bisa dipanggil Tuhan. Luar biasa. Jadi benar-benar saat itu juga malam itu saya store dengan gemeter, pada sebelumnya si Ruby malam itu ada kasih tahu si Devin anak kecilnya bahwa pinnya apa. Dia masih bercanda-canda gulingin tempatnya, gulingin bapaknya. Mana saya kepikir kok bisa tiba-tiba dipanggil gitu Romo. Aduh saya benar-benar sih belum siap ya. Kalau orang bilang di Alkitab sering bilang kita harus menjaga-jaga. Tapi begitu dipanggil Tuhan, saya kenapa bisa bilang nggak bisa menjaga-jaga? Aduh, saya benar-benar dunia saya terasa gelap. Sepertinya jiwa saya pun ikut hilang. Tapi tanggal 2 itu setelah di store duitnya, dia bilang seluruh apotek itu tidak ada obatnya ini. Saya tidak tahu itu dia mau kasih obat apa gitu. Akhirnya jam 10 dia bilang makin kritis tuh. Sampai jam 11 lewat sedikit Ruby udah berhenti nafasnya. Kita panik ya, saya jalan sana jalan sini gitu. Saya ada teleponin Rosita ada hubungin Romo, tapi ya karena suasana mencekam begitu mungkin udah tidur juga gitu. Tapi Tuhan baik sekali loh. Si Devin bisa bawa wirukin jenazahnya. Terus saya masih bisa bawa buku kuning. Padahal saya nggak ngerti apa-apa lagi Romo. Tapi saya bisa mau doa gitu. Saya nggak tahu apa. Tapi buku kecilnya itu pada ada perawat-perawat. Dan sekeliling itu ternyata banyak yang sudah lihatnya aja takut Romo. Ternyata di ICU itu banyak yang tergeletak begitu. Benar-benar kita memang harus bergantung pada Tuhan. Dan misteri Tuhan memang kita tidak tahu. Bisa berbuat baik, ya berbuat baik. Dan saya hari Sabtu kan Romo baru kehubungin Rosita, bisa kehubung Romo. Dan saya terima kasih Romo bersedia bahwa berkatin Ruby hari Minggunya. Dan Sabtu juga dimisain ya bersama Pak Sanjaya. Itulah yang menguatkan saya. Saya tuh pikir, kata Romo tadi, kita isiin otak kita. Sekarang saya bisa berpikiran begitu. Tapi pada saat hun juga Tuhan tahu. Tuhan selalu dampingin kita. Buktinya biarpun saya tidak ini, ya selalu ada teman yang support, Rosita sekeluarga ya begitu dengan Ruby itu. Ini pada saat orang terpuruk, terus teman datang, teman ini itu sangat berarti Romo. Ya kayak Romo berkatin ke rumah sakit. Itu juga bagi saya setelah diingat, aduh luar biasa ya. Itu juga
menguatkan saya, dan Tuhan pakai tangan Romo yang udah diurapin gitu, yang udah ditabiskan. Jadi itu air sucinya saya anggap aja Tuhan sudah membersihkan Ruby gitu. Ini sekarang tanpa sadar loh, saya bisa kuat sedikit demi sedikit. Makanya saya bilang kesempatan ini biarpun saya nggak bisa ngomong apa-apa, tapi saya mau mengatakan dukungan Romo, kasih dan kerendahan hatinya Romo Hadi, Rosita sekeluarga, teman-teman lingkungan, itu sangat berarti bagi saya. Sehingga saya sampai saat ini bisa kuat, dan sedikit demi sedikit berkat-berkat dari Tuhan dalam wujud yang lain-lain ya. Anak-anak saya juga, kata si Rosita, tidak merongrong, sudah bagus. Yang kedua bisa kerja dengan baik. Yang kecil kan dapat pekerjaan di Hong Kong, saya lepasin dia kerja. Sekarang udah setahun lebih dan kelihatan juga bagus gitu. Maka Tuhan mungkin juga tidak membiarkan saya jatuh sampai tergeletak ya Romo ya. Jadi ada saat-saat orang menopang saya. Jadi kasih, peduli, dan memang itu kesaksian hidup saya, itu benar-benar Romo memberikan contoh. Mungkin kalau biasa-biasa pujian saya merasa biasa, tapi Romo berkali-kali mengatakan Pak Ruby itu orang baik. Itu saya putar terus itu misa yang misa requiemnya dan misa 40 harinya itu. Nita juga teman-temannya ada ikut juga ya katanya. Aduh. Jadi kita bisa mengenang ya kebaikan-kebaikan. Memang sih sebagai manusia Ruby juga pasti punya banyak kelemahan. Tapi dikuatkan dengan teman-teman, dengan Pak Romo, dengan saudara. Dan sekarang menikmati. Dan saya coba seperti yang Romo ngomong bahwa Tuhan tidak pernah tinggalin kita. Baru sekarang saya bisa berdoa, saya bisa minta, bisa bersyukur dengan sungguh-sungguh Romo. Kalau pada saat terpuruk itu nangis aja nggak bisa, jadi kayak berat sekali. Itu kepalanya tuh kayak mau pecah. Tapi ya sekarang saya sudah agak seperti yang Romo bilang. Sekarang baru saya baca Ayub, baca firman Tuhan malam-malam ya. Terima kasih Rosita sekeluarga juga dan teman-teman lingkungan. Tak henti-hentinya di sini ada Mary dan juga Anesia, semuanya itu mereka tak henti-hentinya support kepada saya juga. Ya seperti anak saya bilang, lingkungan Agnes, keluarga familinya Agnes itu memberikan cinta tanpa syarat. Jadi memberikan dukungan baik doa lah, makanan lah, WhatsAppan gitu. Pada saat kita terpuruk itu sangat berarti Romo. Ya kan? Terima kasih ya Romo yang selalu dukung kami dari 40 dari pemberkatan waktu jenazah sampai 40 hari, 100 hari, 1 tahun Romo tidak berhenti dukung kita. Ya kalau bisa masih tetap Romo tetap mau dukung kita. Jadi terima kasih. Pada saat saya mau kasih tahu, pada saat sangat mencekam orang siapa yang berani keluar. Nah, tadi Romo bilang, itu penuh resiko Romo. Tapi Romo tidak mikirin akibatnya bagaimana, saya ke rumah sakit, bawain berkatin. Itu sangat berarti, meskipun gak lama ya Romo. Tapi kalau dipikir-pikir sekarang, itu justru menguatkan saya dan memberikan contoh. Kayak Rosita ke tempatnya 40 hari ke Oasis juga. Orang teman-teman saya callingin, Lina kenapa pergi nggak ngajak? Saya bilang, Rosita kamu memberikan contoh. Orang kalau kamu nggak datang belum tentu orang diajak berani ya Romo, ya benar nggak? Jadi itu menguatkan kita. Terima kasih banyak ya Romo, Tuhan berkatin pelayanan Romo juga. Terima kasih teman-teman. Minta maaf juga kalau saya banyak salah juga ya, dan semoga sharing saya tidak membuat orang bosen atau membuat orang jadi bosen dan merasa nggak enak gitu loh.
Terima kasih ya semuanya. Romo, memang Romo hari itu kan saya bilang luar biasa. Romo malaikat yang dikirim Tuhan buat keluarga Lina. Saya tahu jam 11.56 Lina telepon saya. ICU bilang kasih waktu hanya setengah jam untuk berdoa. Romo nggak satu pun yang saya kontak, nggak ada yang jawab. Besokannya Romo WhatsApp saya, Romo Hadi. Romo, saya kan bilang sama Romo gini, Romo, Pak Ruby sudah melayani Tuhan. Saya percaya walaupun tidak ada misa requiem segala, dia sudah bersama Yesus. Kita amini. Tapi kalau ada Romo yang mau datang ke mitra hari itu untuk Lina dan anak-anaknya, mereka terpuruk sekali gitu loh Romo. Dan luar biasa, saya bilang Romo jam 5:30 ya. Waktu itu Romo, saya lagi terpuruk, saya COVID Romo. Saya nggak berani bilang orang, saya takut dibawa ke Wisma, takut menakutkan waktu itu kan. Jadi sebenarnya waktu saya biasanya ya saya pulang gereja pagi, saya ketemu Pak Ruby keluar dari rumahnya bawa anaknya Hendy untuk ke taman. Itu kita menyapa. Saya karantina di kamar saya 3 minggu lebih. Jadi saya tidak pernah ketemu Pak Ruby. Kita kan tetanggaan ya. Tapi begitu saya sudah negatif, saya lihat Lina handphonenya dia perlu oksigen, saya datangin, saya lihat Pak Ruby napasnya udah tinggal sisa-sisa. Saya sedih juga gitu ya, sedih. Karena saya biasa ketemu dia tuh pagi-pagi depan pintu gitu kan. Tapi ya Romo ya, saya jujur, saya appreciate sekali Romo mau datang. Waktu itu saya bilang Romo bisa datang nggak? Tapi saya takut sekali kalau Romo itu ketiduran atau Romo cuman iya tidak nongol. Lina bisa marah sekali sama saya, dia tambah terluka. Saya minta Pak Irwan, mantan ketua lingkungan, karena saya COVID kan, masih OTG juga kita nggak tahu, mengerikan kan. Jadi saya bilang Pak Irwan bisa nggak jemput Romo Hadi? Taunya dia bangun kesiangan 5:30. Taunya Romo jam 5 kurang, dia udah telepon saya loh. Mungkin Romo pikir ya, Rosita lu nyuruh-nyuruh gua, lu sendiri kagak nongol. Saya lagi terkapar Romo waktu itu. Ini jujur aja nih ya, ngaku dosa nih Romo. Ya, jadi saya nggak berani keluar. Nah, saya mau cerita lagi. Kenapa saya bukannya menantang nggak pakai masker, Romo? Anak saya itu cerewet banget. Maskernya mesti yang mahal, maskernya mesti keluar pakai terus, di rumah mesti pakai. Saya bilang kalau kamu mau ngatur saya, mendingan dia nggak usah nongol ke tempat saya, karena saya nggak bisa pakai masker yang mahal-mahal itu ngap. Saya yang murah meriah, tapi saya tutupin. Saya nggak menantang gitu loh. Karena saya udah mengalami ini, saya sharing. Saya itu COVID, saya tidak tahu dapat dari mana. Tiba-tiba aja saya itu bisa Tuhan kirim seorang dokter. Gini loh, saya iseng-iseng periksa darah karena serumah itu pada periksa darah. Saya paling males periksa darah. Kalau tahu mau ngapain gitu loh. Ya kan, saya percaya, saya tiap hari komuni, Tuhan menyehatkan saya. Kalau anak saya bilang, saya itu fanatik, tapi menurut saya memang Tuhan menyembuhkan saya gitu dengan komuni. Jadi saya tidak pernah mau periksa darah. Hari itu semua ngomel suruh saya periksa darah. Saya periksa darah karena saya ada tiroid yang tekor. Tapi kenapa setelah periksa darah saya meriang? Anak saya ngomel terus. Mama, periksa, itu gara-gara tiroid. Diperiksalah ke satu dokter. Itu dokter ternyata pasiennya 168. Saya udah males ya. Orang males suruh ke dokter ngantri 168. Saya ngantri itu cuman lagi saya periksa kandungan, saya lagi melahirkan. Kalau sakit lain ngantri saya tidak mau. Gitu loh ya. Jadi puji Tuhan dia banjir Kelapa Gading, dia batal dokternya. Waduh, saya nggak jadi datang. Syukur kan. Tapi itu saya meriang. Anak saya ngomel. Daftar lagi ke dokter yang sama. Dapat nomor 68. Ya udah saya pergi. Begitu saya datang, seluruh mitra itu ya sudah pakai APD. Jadi udah mengerikan. Saya dari nomor 68, saya dapat nomor 3. Yang lain pada cancel, tidak datang. Begitu saya masuk, dokternya pakai APD. Sampai sekarang saya tidak tahu muka dokternya. Saya baru tahu akhir-akhir ini karena dia dokter
Presiden Jokowi. Tuhan kirim dia lo ke saya lo. Luar biasa kan. Makanya saya nggak paranoid Romo. Kalau saya udah waktunya mati, saya udah ketemu Romo. Ya kan? Tapi saya disembuhkan, sekarang masih bisa begini. Begitu saya datang, saya nomor 3, dokternya ngomong gini sama saya. Bu, karena ini COVID, saya treat ibu sebagai COVID ya. Ibu periksa paru-paru. Saya mau pulang karena pasien saya sudah nggak ada nih. Ibu nomor terakhir. Akhirnya saya periksa paru-paru, ramenya tuh mitra di UGD-nya ya. Hasil saya jam 8 keluar, dokternya udah pulang. Saya pergi sendiri, orang rumah saya tidak ada yang boleh nganterin saya. Karena saya pikir kalau saya sakit, biar saya sakit sendiri. Repot ngurusin orang sakit, mendingan kita ngurus diri sendiri gitu loh. Akhirnya malam-malam jam 11 lewat, dokter ini telepon saya loh. Bu, ibu COVID. Hah? Yang benar dokter, benar. Karena ibu pasien pertama yang saya ketemui, saya tidak mau menyesal. Ibu mesti nurut sama saya. Dia kirimlah besok orang dari dokter dari puskesmas nyari saya. Dok, saya jemput ibu ya. Ibu, dokter jangan jemput saya karena nanti saya di karantina di daerah saya sini. Saya nggak mau ke Wisma Atlet, saya takut sekali. Saya drive ke tempat ibu, saya pergi ke dokter itu. Tahu nggak? Ternyata saya COVID benar-benar. Setelah saya tahu saya COVID, saya nggak bisa makan dan saya turun 5 kilo hitungan berapa hari. Saya karantina kan, Dokter itu dokter presiden loh. Tiap hari telepon saya pagi, siang, sore. Sekarang nyari dia belum tentu bisa. Dia seperti dokter pribadi saya. Obat tidak ada, dia yang cariin. Ini nggak ada, dia yang cariin. Itu Tuhan kirim dokter hebat loh, menyembuhkan saya sampai saya sembuh. Setelah saya sembuh, barulah saya dengar Pak Ruby sakit. Itu loh ceritanya Romo. Makanya saya nggak paranoid. Saya bukannya menantang, saya pakai masker. Saya komuni, saya di sini mau promosi bukan promosi. Daripada paranoid, ikut misa, terima komuni, terima tubuh Yesus. Daripada paranoid, tuh kan saya promosi ya Romo buat gereja ya Romo. Karena umat booking tidak nongol, umat booking bela rasa tapi tidak nongol, itu salah. Datanglah terima komuni, bukti hidup nih saya komuni, saya hari ini masih hidup. Waktu itu obat tidak ada, semua masih panik. Tapi seorang dokter dikirim Tuhan entah dari mana. Sampai sekarang saya baru lihat muka dia di sosmed. Oh ini nih dokter yang jadi malaikat saya. Ternyata dia dokter kepresidenan. Luar biasa kan? Gitu Romo ya. Terima kasih ya Romo. Romo sudah mau ikutin saran saya untuk mendoakan Pak Ruby. Jadi Lina sekarang aktif di lingkungan. Langsung nggak hilang tuh Lina tuh. Makasih ya Romo. Makanya periksa paru-paru ya benar Rosita. Untung saya waktu itu jatuh giginya begini tapi paru-parunya bersih. Ya, itu masih mending ya. Jadi kalau saya kena COVID gimana juga saat itu. Tapi untung bersih katanya nggak apa-apa. Jadi tapi rontok gigi. Nah, terima kasih ya Romo. Lina, saya bingung kalau orang itu nggak berani ke gereja tapi berani ke mall. Saya bingung. Dan kedua begitu takutnya sampai ketemu orang jauh. Itu salah besar. Tidak begitu caranya. Benar, beriman tidak begitu menurut saya Romo. Bukan saya menantang. Tetap jaga prokes, tapi ya. Prokes tetaplah, tapi kita tidak boleh paranoid. Ayo gereja dipenuhin. Tuh Romo, saya udah promosi lu Romo. Romo. Terima kasih. Bu Lina, jadi yang hebat itu adalah Bu Rosita. Tanpa Bu Rosita saya nggak bakal begini. Iya sih. Ya, tapi Tuhan makanya kirim malaikatnya. Ya lewat siapa saja gitu loh. Lewat Bu Rosita. Tapi Romo juga mau datang ya. Padahal kan keadaan mencekam begitu. Pikiran orang juga takut juga loh Romo. Bener gak? Makanya kenapa? Katanya Pak Irwan kan sharing fotonya. Tapi kata Rosita atau siapa, Romo minta jangan di-share. Saya dalam hati saya, kenapa ya Romo kok malu atau apa? Saya nggak kepikir loh. Tapi sekarang setelah itu saya baru pikir, oh iya loh. Kan keadaan begini kan sebenarnya mungkin uskup juga ada keluarin surat yang nggak boleh atau apa. Ya nggak. Jadi
Tapi luar biasa lah, Tuhan juga, kata si Rosita, kirim malaikat. Ya benar, malaikat. Tuhan pakai berbagai cara. Saya biarpun hun-hun, tapi Ruby juga Jumat udah didoain sama anaknya, sama saya. Terus Sabtu kan ada misa requiem sama Romo di gereja kan. Minggu juga misa diberkatin air suci ya. Ritualnya sudahlah, kita anggap aja memang Tuhan udah berkatin ya Romo ya. Amin. Tapi satu hal yang saya dapatkan, saya ditolong sama seorang dokter yang saya tidak kenal. Nah, Lina ditolong sama orang-orang, sama Romo. Nah, kita pun harus menolong orang lain. Belum tentu orang yang nolong kita itu harus kita tolong. Kita tolong. Iya, benar. Sampai sekarang saya tidak pernah ketemu tuh dokter. Saya kepengen sih datang ke dia bawa bingkisan, tapi dia sibuk sekali. Jadi saya hanya doakan, saya menolong orang lain gitu loh ceritanya, Romo. Ya kan? Benar. Gitu. Tapi ya terus terang lah. Jadi setelah mengalami begitu, kita juga lebih care sama orang lain gitu. Jadi kita udah pernah ngalamin dan kita ditolong, ya kita juga sekarang lebih care gitu. Ya tapi memang jatuh bangun ya Romo, kadang juga masih sedih juga, nggak mungkirin lah, saya manusia biasa gitu, sekuat-kuatnya juga kadang masih juga jatuh gitu. Ya tapi ya berkat doanya nggak terasa udah hampir 2 tahun loh Romo. Udah hampir 2 tahun. Ya mudah-mudahan sudah diterima Tuhan ya. Makasih ya Romo. Terima kasih Bu Lina, Bu Rosita, Pastor. Kita masih punya waktu sekitar 5 menit lagi. Mungkin saya buka satu pertanyaan lagi buat Pastor. Kalau nggak ada mungkin saya boleh tanya Pastor. Sebenarnya yang tadi Pastor ngomong jalan kesunyian, kalau saya kok mikirnya nggak jauh beda dengan dunia usaha ya. Maksudnya di dunia kerja gitu. Di dunia kerja itu kalau saya mikirnya tuh, dulu saya tuh selalu dengar kalau makin karir makin tinggi itu akan makin sendiri. Contoh paling mudahnya itu waktu makan siang. Waktu saya masih cecerek itu makan siang sama siapapun juga bisa gitu. Tapi begitu karir naik, memang benar. Makin lama tuh makin sendiri aja. Cuman di ruangan, nggak ada yang ngajak makan, cuman pesen makanan. Jadi kesunyian gitu loh. Nah, mungkin saya cuman pengen tanya ke Bro Paulus yang mungkin ilmu kitab sucinya udah tinggi, apa udah mencapai tingkat kesunyian gitu loh, jalan kesunyian. Dan terus kemudian pertanyaan juga ke Romo, sebenarnya apa yang bisa kita lakukan ya Pastor untuk bisa supaya nggak bukan jatuh sih, tapi nggak ngelewatin jalan kesunyian itu gitu loh. Karena saya mikir kalau waktu saya dulu berkarir itu kan saya tahu nih nanti kalau saya 5-10 tahun lagi karir saya bagus, saya bisa sunyi. Dari awal saya sudah sering ajakin terus teman-teman saya makan siang yuk, makdiman, lunch di mana gitu loh. Biar nanti kalau saya suatu saat saya karirnya tinggi, saya masih punya teman makan siang gitu. Saya nggak mau sunyi. Terus terang sunyi itu nggak enak memang. Karena saya ngeliat banyak bos-bos saya dulu tiap siang cuma di dalam ruangannya bengong, nggak tahu ngapa-ngapain. Kesian saya nggak mau begitu. Nah mungkin kalau bisa ada caranya gitu, Pastor, gimana kalau saya memperdalam kitab suci, baca firman, tapi jangan juga jadi contoh kayak pastor yang lain itu loh, yang dia kesunyian terus akhirnya mencari jalan lain. Kan saya juga kalau bisa janganlah gitu. Itu sih Pastor kalau boleh mungkin di. Jadi Bro Paulus apa saya nih jawab nih? Pastor dulu deh, entar Bro Paulus dia mungkin lagi ini dia. Bro Paulus yang akan menyimpulkan keseluruhan ya. Betul. Dia kan memang udah tinggi ilmunya. Jangan-jangan dia lagi menjalani kesunyian lagi sekarang. Lagi ya. Ya. Paling kita bersyukur bahwa kita malam ini ikut kegiatan yang difasilitasi oleh KKS. Kita bersyukur atas karena dengan malaikat
Ibu Malaikat, Ibu Rosita, kita ini bisa ketemu di sini, lalu kita mendapatkan wawasan bahwa, oh iya ya, kita cepat atau lambat pasti akan sampai ke sana. Semakin kita dekat kepada Yesus, kepada Tuhan, itu kan semakin banyak yang nggak suka, terutama iblis ya, setan itu nggak suka. Jadi saya sering mengatakan bahwa kalau Anda sedang mendekat kepada Tuhan, lalu Anda dapat masalah, itu bukan dari Tuhan. Tuhan nggak pernah ngasih masalah kita. Yang ngasih masalah adalah iblis, setan yang nggak mau kita dekat kepadanya. Nah, disitulah kita juga akan mengalami kesepian karena ya kehebatan dari iblis itu kan dia nggak bisa muncul sendiri, tapi lewat orang-orang sekitar gitu ya. Jadi bisa jadi bahkan misalnya iblis pakai bahkan misalnya romo-romo di sekitar saya juga bisa dipakai yang membuat misalnya menyakiti hati saya, atau misalnya nggak sepaham dengan saya atau nggak mendukung saya, itu bisa aja dipakai. Jadi semakin kita mendekati Tuhan, semakin kita menyucikan diri, itu kita semakin sunyi. Lalu gimana ngatasinnya? Makanya ketika saya merefleksikan itu, saya juga nggak mau jadi romo ini, romo itu gitu. Dan ada, ya kita tahu lah, ada banyak romo yang idealis yang akhirnya terkapar gitu ya. Saya rasa ya karena nggak siap. Nah, kalau siap gimana? Kalau siap akhirnya seperti saya, misalnya hari-hari ini saya sedang berada di dalam kesunyian, kesepian. Terus ya udah, saya tinggalin dulu urusan ini, saya urusan yang lain. Dan saya beruntung punya sekarang hari ini saya tidur ditemani dengan 7 anjing. Jadi tadi pagi saya mandiin anjing gitu ya, terus melihat ya berkomunikasi dengan mereka yang jilatin, lalu kemudian ada inspirasi baru gitu. Tadinya saya mau menyerah, aduh kayaknya saya lebih baik seperti dulu deh ya, minimal seperti di tahun 2021 ya, saya jadi safety player gitu. Saya nggak terlalu banyak bergaul untuk urusan penghormatan martabat manusia, bergaul sama orang miskin gitu ya. Jadi tagline saya di Instagram aja saya bilang gini, dulu saya romo kursi, romo bumerang, sekarang saya romo nasi murah gitu kan. Tagline 2022 tuh. Karena saya sebenarnya kepengen lebih punya option for the poor, punya kepedulian untuk orang miskin. Sebenarnya semalam saya udah mau menyerah. Udahlah. Ngapain juga, lagian gue juga pastor di sini kan, pendampingan gue adalah lingkungan, wilayah, pendampingan gue kan seksi-seksi. Urusan orang miskin kan urusannya PSE, urusannya Romo Yadi gitu. Saya udah mau menyerah semalam. Tapi ketika tadi pagi rasanya Tuhan pakai Romo Suto ketika tadi pagi kita rapat Romo-Romo online, terus dia bilang dia prihatin gitu ya. Dia prihatin kok kita ini salah paham tentang bagaimana melayani orang miskin gitu ya. Terus dari situ saya merasa, oh ternyata
Romo Suto mendukung saya gitu. Walaupun kalau saya tangkap sih ya habis itu dalam rapat itu dukungan Romo Suto itu mentah. Tapi kata-kata Romo Suto di awal itu sudah semakin menguatkan saya. Oh iya, saya nggak boleh menyerah. Memang ini jalan yang sunyi. Kalau jalan yang sunyi, kalau lagi saya merasa sunyi, ya udah saya lari gitu ya. Misalnya saya lari nanti hari Jumat saya akan ngajak Romo Suto makan di Cung Jiwa ya, karena dia kan suka banget di Cung Jiwa. Jadi kalau dia sekarang ini saya rayu untuk makan di mana-mana, dia nggak mau, dia cuma mau makan di restoran Korea Cung Jiwa. Nah, di situ saya untuk menarik diri dari kesepian sambil juga mendapatkan inspirasi dari Romo Suto gitu. Dan saya juga punya rencana besok saya mau menarik diri dengan besok sore saya akan makan nasi goreng pete terus minumnya wine gitu. Nah, saya menarik diri dengan itu dengan di mana saya merasa merasa diteguhkan, dikuatkan gitu ya, dan merasa punya kekuatan gitu dengan. Jadi kalau saya kan kesukaannya nggak terlalu ini makan nasi goreng pete aja saya udah happy gitu dan saya termasuk orang yang begitu. Jadi saya kadang-kadang merasa dengan makan aja itu saya happy. Hari ini saya happy dengan makan babi panggang karo gitu, saya happy dan itu rasanya yang kemarin-kemarin yang semalam saya merasa udah saya nyerah, saya nggak mau lagi nolong orang miskin, saya mau jadi safety player aja gitu. Gara-gara saya makan babi panggang karo terus saya lupa dengan itu, oh saya mau jalan lagi, terus saya udah nelfon orang untuk mau apa gitu, untuk rencana-rencana gimana untuk orang miskin gitu. Gara-gara apa? Gara-gara kata Romo Suto dan makan babi panggang karo. Jadi dari situ mungkin saya mengajak ya kita punya solusi lah untuk kesepian-kesepian kita gitu. Silakan cari sendiri gimana. Begitu saya. Iya, terima kasih Pastor. Buat saya itu apa ya? Mungkin bukan yang jawaban yang spesifik, tapi memberikan pendekatan-pendekatan yang bisa kita pakai gitu. Terutama saya bisa pakai pendekatan-pendekatan yang Pastor baru sampaikan. Ya mungkin saya mencari sendiri, karena kan kita pribadi tiap-tiap individu kan berbeda. Betul. Tapi pendekatannya itu mungkin bisa sama gitu. Cari kesukaan kita, cari hobi kita yang bisa membuat kita lebih happy lah. Demikian Pastor, saya rasa udah waktu juga ya, udah lewat 9:04. Ya. Kita tutup dengan doa penutup dan sedikit berkat Romo buat malam ini dari Romo. Baik, kita tutup dengan doa ya. Mari kita tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, terima kasih karena kami boleh mengikuti KKS malam ini dibawa oleh Romo Hadi Nugroho. Demikian berkat-Mu banyak melalui Romo dan dengan pertanyaan-pertanyaan dan penjelasan-penjelasan yang begitu memukau, membuat kami semakin mengerti, semakin mau mendalami kitab suci dan juga diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan saya juga bersyukur Tuhan tetap dampingin kami dalam situasi apapun juga, asal kita mengandalkan kekuatan kepada Tuhan Yesus. Tuhan, sebentar lagi acara ini akan selesai dan kami akan mundur dari meeting Zoom ini. Berkatilah kami masing-masing sehingga kami selalu dalam rahmat-Mu dan kami boleh laksanakan kehidupan sehari-hari dengan sebagai anak Tuhan. Benar-benar mau peduli dan juga mau berbagi dengan sesama yang membutuhkan. Tuhan, jadikanlah kami tangan-tangan yang boleh membawa berkat juga
boleh menjadikan hiburan dan sukacita pada setiap orang yang kami jumpai. Tuhan berkati kami semua dan juga mohon bungkus kami semua dengan darah suci Tuhan Yesus, sehingga kami percaya Engkau akan melindungi kami. Semua doa ini kami haturkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Berkat Allah Bapa Maha Kuasa berlimpah-limpah atas kita semua, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, luar biasa doanya. Terima kasih Pastor Hadi. Terima kasih. Terima kasih. Hadi.